harganya jadi tidak kompetitif bandingkan harga aftur di situ dengan yang di dekat-dekat kita, terpaut kurang lebih 30% itu yang harus dibenahi, sehingga kalau nanti harganya sama dengan negara lain, ada yang namanya daya saing, ada competitiveness. Kalau ini diterus-teruskan, ya nanti pengaruhnya ke apa? Ke harga tiket pesawat. Pertamina kemarin laporan lesan kepada saya, untungnya sudah di atas. Ini baju kebesaran kita, pakai dasi, menunjukkan bahwa orang Pertamina adalah orang terdidik. Tidak ada, Pak. Kami jarang pakai baju ini. Ini dengan bangga kami akan datang ke istana dengan maksud pengen ditemuin oleh Bapak Presiden. Untuk apa? Untuk memberitahu, Pak, bahwa yang sudah disampaikan itu adalah Dasin kalau misalnya kurang dari 10 kg untuk bagasi, saya kira sangat memberatkan para penumpang ya, para pengguna jasa penerbangan khususnya ini, karena ya walaupun harga tiketnya nanti katanya akan turun ya, tapi kita berharap juga bagasinya tidak dikurangin ininya kuantitinya gitu. Menurut kita itu ya ngeberatin juga sih, soalnya banyak juga memang kalau yang lagi kedesak pengen ke suatu daerah yang emang jauh dan membutuhkan pesawat, jadi kayak kurang efektif gitu. Kalau tentang bagasi kayaknya nggak dapat, soalnya kan katanya maksimal 7 kilo. Nah ini beberapa barang ada yang lebih 7 kilo kan. Soalnya ini juga ada barang-barang kayak buat program kita selama di Aceh itu. Yang sekarang ini kami sudah 3 bulan ini tanpa adanya kontrak dengan siapapun. Bicara aturan undang-undang, apabila pekerja tidak ada kontrak dengan siapa, harusnya kan dia akan menjadi karyawan tetap. Ya, karyawan tetapnya siapa? Karyawan tetapnya Pertamina dong. Surat tugas kami dari Pertamina, slip gaji kami dari Pertamina, baju yang teman-teman pakai pun dari Pertamina, mobil yang kami bawa pun Pertamina, barang yang kami bawa pun dari Pertamina. Ancaman mogok karyawan Pertamina, DPR tuntutan tidak logis. Ratusan pekerja PT Pertamina atau Persero yang tergabung dalam FSPPB Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu melakukan aksi damai bela Pertamina di depan Istana Negara Jakarta Selasa 19 Februari 2019. FSPPB memprotes pernyataan Presiden RI yang mengomentari Presiden monopoli Pertamina yang menjadi penyebab harga jual aftur yang menyebabkan harga tiket pesawat mahal, sehingga mereka meminta kepada Presiden RI untuk dapat beraudiensi guna memperoleh masukan yang berimbang dari sumber primer. Anggota Komisi 6 DPR Dedi Yefri Sitorus mempertanyakan sikap dan ancaman Serikat Pekerja Pertamina yang dinilainya lebih berbobot politis daripada perjuangan normatif buruh. Sebab dalam surat ancaman mogok tersebut tidak secara gamblang menyebutkan hal-hal apa yang menjadi masalah antara Serikat Pekerja dengan Pertamina. Misalnya, tak jelas poin apa dalam perundingan perjanjian kerjasama atau PKB yang dianggap merugikan pekerja sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja itu. Dan regulasi juga mengatur jika PKB yang baru tidak disetujui, maka yang lama tetap dipakai hingga ada kesepakatan baru. Jadi tidak ada alasan untuk mogok secara besar-besaran, kata Dedi kepada media Rabu 22 Desember 2021. Setahu saya, apa yang diterima oleh karyawan Pertamina jauh lebih baik dibanding perusahaan manapun, termasuk pekerja di BUMN lainnya, ungkap Dedi. Karena itu, Dedi mengatakan pihaknya menilai ancaman mogok itu adalah manuver politik belaka, sebab terkesan Serikat Pekerja ingin menyandera jajaran direksi Pertamina di saat memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru. Kesan saya, mereka ingin Pertamina lumpuh sehingga gagal mengamankan pasokan di masa liburan panjang ini, kata Dedi. Lebih jauh dia menganalisa tujuan utama ancaman mogok adalah menuntut pergantian direktur utama. Hal itu menjadi satu dari 3 tuntutan. 2 lainnya adalah mengenai PKB dan hubungan industrial. Oleh karena itu, anggota fraksi PD Perjuangan ini berharap agar elit Serikat Pekerja Pertamina menjelaskan masalah sebenarnya yang mereka tuntut sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja. Jika tidak, akan berkembang spekulasi yang merugikan Pertamina dan Serikat Pekerja itu sendiri. Sudah banyak isu berkembang di luar yang menyatakan bahwa kebelut kali ini adalah bagian dari upaya untuk menjatuhkan dirut belaka. Sepertinya, elit Serikat Pekerja punya agenda lain dengan pihak-pihak yang ingin menduduki kursi direktur utama, katanya. Urainya, menurut Dedi, isu ini bisa saja benar jika melihat bahwa tuntutan utama FSPPB ini adalah penggantian dirut.
Seolah-olah hanya Dirut yang bertanggung jawab soal hubungan industrial atau perjanjian kerja bersama. Jika tidak ada unsur politisnya, seharusnya Serikat Pekerja menuntut pergantian seluruh jajaran direksi dan komisaris Pertamina. Sebab lanjut Dedi, tidak mungkin soal seperti itu diputuskan sendirian oleh Direktur Utama. Menuntut pergantian Dirut bukanlah hal yang lazim dalam perjuangan normatif pekerja. Jadi ketika poin-poin hubungan industrialnya tidak jelas, wajar saja kalau di luar isu soal kong-kali-kong elit pekerja Pertamina mau menjatuhkan Dirut ini muncul, ujar Dedi. Lebih jauh, Dedi mengingatkan seluruh karyawan Pertamina mengenai tugas perusahaan negara dan pentingnya mereka bagi bangsa sebagai objek vital nasional. Oleh karena itu, Dedi meminta negara dan direksi mengambil tindakan tegas sesuai regulasi jika elit serikat pekerja tetap memaksakan mogok besar-besaran di saat memasuki liburan Nataru ini. Saya berharap para karyawan kembali pada nurani masing-masing dan melihat apakah benar ada kegentingan yang memaksa hingga harus melakukan mogok massal saat ini, tegasnya. Serikat pekerja akan berhadapan dengan rakyat banyak jika sampai pelayanan Pertamina terhenti saat sangat dibutuhkan, hanya karena ulah dan ambisi elitnya yang tidak jelas, pungkasnya. Diketahui Serikat Pekerja PT Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB mengancam melakukan aksi mogok kerja mulai 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2021 hingga 7 Januari 2022. FSPPB menuntut Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati dicopot. Pemberitahuan rencana mogok kerja itu disampaikan Serikat Pekerja melalui surat dengan nomor 113/FSPPB-12/2021 bertanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani Presiden FSPPB Ari Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno. Aksi mogok itu pun berpotensi diperpanjang sampai terpenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat kepada Menteri BUMN nomor 110/FSPPB-12/2021/0N3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal permohonan pencopotan Direktur Utama PT Pertamina. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengecam langkah pengusaha yang berniat menggugat kenaikan UMP DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Jangan menyiram bensin ke dalam api kalau tidak eskalasi perlawanan buruh makin keras terus, kata Said Iqbal lewat YouTube Bicaralah Buruh Senin 20 Desember 2021. Said Iqbal mengatakan tahun ini ekonomi sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19 mulai merebak. Namun, ia mempertanyakan kenapa kenaikan upah pada tahun ini jauh lebih rendah ketimbang kenaikan upah tahun sebelumnya. Said Iqbal mengatakan kenaikan upah pada tahun lalu sebesar 3,4%, sedangkan tahun ini rata-rata kenaikan upah hanya 1,9%. Apakah tidak mengerti para pengusaha Apindo itu dan Menteri Ketenagakerjaan yang mengeluarkan SK tahun ini ekonomi jauh lebih membaik, tapi naik upahnya rata-rata 1,9%. Bahkan DKI Jakarta 0,8%. Nggak ada akal sehat yang bisa menjawab ini, tuturnya. Ia mempertanyakan Apindo mewakili siapa yang ia sebut merupakan kumpulan para personalia, sehingga menurutnya Apindo tidak memahami proyeksi perusahaan. Said Iqbal mengaku telah bertemu beberapa presiden direktur perusahaan Jepang. Menurutnya, para direktur perusahaan Jepang yang ia temui justru malah menyayangkan sikap pemerintah dan Apindo yang tidak memberikan rasa keadilan dan tidak mencermati pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sudah mulai membaik. Apa Apindo tidak baca bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4-5% tahun 2022, yang mana UMP dan UMK akan menjadi dasar di tahun 2022, bebernya. Said Iqbal mengatakan jika memang ingin menggugat ke PT-UN, menurutnya Apindo juga perlu mengecek perusahaan mana saja yang akan menggugat. Karena gugatan tersebut menurutnya akan berpotensi menimbulkan eskalasi aksi gerakan buruh yang meluas. Tidak hanya di DKI Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia.